sebelumnya kita belajar terkait dengan pembelian maupun penjualan barang dagang untuk perusahaan dagang, di mana kita menggunakan sistem pencatatan persediaan barang dagang secara sistem periodik, ya. Nah, sebelumnya itu saya ada sampaikan sedikit terkait dengan sistem pencatatan persediaan barang dagang. Itu ada dua pendekatan atau dua sistem, yaitu sistem pencatatan periodik dan juga sistem pencatatan perpetual. Nah, sebelumnya terkait dengan pembelian maupun penjualan barang dagang yang kita pelajari terkait dengan jurnalnya itu kita menggunakan sistem periodik. Nah, selain sistem periodik ada juga sistem perpetual. Bedanya antara pencatatan periodik dan perpetual itu apa? Secara umum atau secara garis besar juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Di video kali ini kita belajar sedikit lagi, kita belajar lebih rinci lagi terkait dengan dua sistem pencatatan persediaan barang dagang ini. Oke, kita mulai dari sistem pencatatan periodik. Nah, sistem pencatatan periodik itu atau periodic inventory system, yaitu semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dicatat dengan cara mendebitkan akun pembelian, bukan persediaan barang dagang. Jadi pada saat pembelian barang dagang, persediaan barang dagang kita tidak bertambah, melainkan kita mencatatnya itu ke rekening yang kita sebut sebagai rekening pembelian, ya, bukan persediaan barang dagang. Apabila ada retur dan pengurangan harga, kemudian ada potongan pembelian dan juga biaya angkut pembelian, semuanya itu dicatat ke akun yang terpisah, ya, bukan akun pembelian, bukan persediaan barang dagang. Jadi dicatat ke masing-masing rekening terpisah. Kalau ada retur pembelian, ya kita catat ke rekening retur pembelian. Kalau ada potongan pembelian, ya kita catat ke rekening potongan pembelian. Kalau ada biaya angkut pembelian, ya kita catat ke biaya angkut pembelian. Ya, gitu. Jadi ada rekening pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, biaya angkut pembelian. Total akun pembelian bersih pada akhir periode akuntansi ditambahkan ke biaya persediaan di tangan. Jadi total pembelian bersih itu dapat dari apa? Tadi sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu pembelian ditambahkan dengan biaya angkut pembelian, dikurangi dengan retur dan pengurangan harga, dan dikurangi dengan potongan pembelian, dapatlah yang namanya pembelian bersih. Gitu. Nah, pembelian bersih ini di akhir akuntansi akan ditambahkan ke biaya persediaan di tangan atau barang tersedia untuk dijual. Ya, ditambahkan dengan persediaan awalnya. Ya, ditambahkan dengan persediaan awalnya. Saya ulangi. Jadi total pembelian bersih pada akhir periode akan ditambahkan dengan persediaan awal. Yang benar itu akan ditambahkan dengan persediaan awal, di mana pembelian bersih ditambahkan dengan persediaan awal dapatlah namanya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan. Ya, jadi pembelian bersih didapat dari pembelian ditambah biaya angkut kurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Di akhir periode akuntansi akan ditambahkan dengan persediaan awal. Di mana pembelian bersih ditambahkan persediaan awal dapatlah namanya barang tersedia untuk dijual. Nah, di barang tersedia untuk dijual berarti ada dua kemungkinan. Kalau tidak terjual berarti tersisa di akhir periodenya. Kemudian total biaya barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, barang tersedia untuk dijual tadi saya sampaikan kalau tidak terjual berarti tersisa. Nah, untuk mendapatkan HPP, untuk mendapatkan yang terjual, harga pokok penjualan, berarti persediaan barang dagang tersedia untuk dijual harus dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi barang tersedia untuk dijual, saya ulangi. Jadi barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir untuk menentukan HPP. Nah, barang tersedia untuk dijual, setelah itu kita tentukan persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya didapatkan dari mana? Dari perhitungan fisik. Ya, dari perhitungan fisik. Jadi barang tersedia untuk dijual ada persediaan akhir.
dikurangi, berarti yang tersisanya itu, selisihnya itu adalah yang terjual, yang kita sebut sebagai harga pokok penjualan. Saat terjadi transaksi penjualan, maka pendapatan dari penjualan dicatat dan tidak dibuat ayat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan. Akibatnya, persediaan akhir tidak diketahui dan harus dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan harga pokok persediaan akhir. Jadi, ini kita dapat nih yang namanya persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Ini. Nah, pada saat pembelian kan kita tidak mencatat persediaan barang dagang kita bertambah. Pada saat penjualan juga sama. Pada saat penjualan kita tidak membuat ayat jurnal untuk mengakui adanya barang yang persediaan barang dagang berkurang dan juga harga pokok penjualan. Otomatis kita nggak tahu barang yang tersisa berapa, yang terjual berapa. Satu-satunya cara untuk menentukan persediaan kita yang tersisa berapa, ya dilakukanlah namanya perhitungan fisik untuk menentukan harga pokok persediaan akhir kita. Nah, setelah kita melakukan perhitungan fisik, harga pokok persediaan akhir kita sudah kita ketahui, berarti selisih antara barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir dapatlah namanya harga pokok penjualan. Baru disitulah dapat yang namanya harga pokok penjualan. Maka dari itu, di akhir periode akuntansi, kalau kita pakai sistem periodik, kita harus melakukan yang namanya penyesuaian atas persediaan barang dagang. Karena pada saat pembelian maupun penjualan, persediaan barang dagang kita itu tidak bertambah maupun berkurang. Pada saat pembelian fisiknya ada bertambah, tetapi secara pencatatannya itu tidak bertambah. Karena kita mencatatnya itu ke rekening pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan juga biaya angkut pembelian. Pada saat penjualan juga kita tidak mencatat adanya harga pokok penjualan, tidak mencatat persediaan barang dagang kita berkurang, hanya mencatat rekening penjualan saja, gitu. Maka dari itu persediaan kita tidak kita ketahui yang tersisa berapa, gitu. Maka dari itu perlulah yang dilakukan yang namanya perhitungan fisik untuk menentukan persediaan akhir kita. Setelah kita dapat persediaan akhir kita, barulah kita bisa tahu barang yang terjual, harga pokok penjualan kita itu berapa, itu. Nah, ini sistem periodik, ya. Ini sistem periodik. Kalau sistem perpetual, beda halnya lagi, ya. Kalau sistem perpetual ini, di mana semua pembelian dan penjualan atau pengeluaran barang dicatat langsung ke akun persediaan barang dagang pada saat terjadi. Jadi, pada saat pembelian langsung kita catat persediaan kita bertambah. Pada saat ada biaya angkut pembelian, persediaan kita juga bertambah nilainya. Pada saat ada retur pembelian, potongan pembelian, juga langsung kita catat mengurangi persediaan kita. Gitu. Ya. Kemudian pada saat penjualan, selain kita mencatat adanya jurnal penjualan, kita juga mencatat adanya harga pokok penjualan yang terjual dan juga persediaan barang dagang yang berkurang, yaitu di sebelah kredit. Maka dari itu, di akhir periode akuntansi, persediaan barang dagang kita itu sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya, ya, menunjukkan nilai yang sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan yang namanya perhitungan fisik, ya, karena nilai persediaan kita itu sudah tercatat secara kronologis, bertambah kapan, berkurang kapan. Nanti di saldo akhirnya, di akhir periode, persediaan kita menunjukkan nilai akhirnya. Nah, perlu dilakukan perhitungan fisik lagi atau tidak? Saya rasa perlu melakukan perhitungan fisik untuk mencocokkan nilai yang tercatat di pembukuan kita dengan fisiknya itu sama atau tidak, gitu. Untuk meminimalisir atau untuk mendeteksi adanya kecurangan atau kesalahan pencatatan, gitu. Jadi ini karakteristiknya. Berikut karakteristiknya. Karakteristik akuntansi dari sistem perpetual. Pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk produksi didebet ke persediaan, bukan pembelian. Kalau sistem periodik, kita mendebetkannya ke pembelian, kan? Tetapi kalau perpetual, tidak ada yang namanya rekening pembelian. Semuanya itu langsung dicatat ke persediaan,
langsung dicatat ke persediaan bertambah langsung gitu. Kemudian biaya transportasi masuk atau biaya angkut pembelian dan juga retur pembelian serta potongan pembelian. Ini retur termasuk pengurangan harga ya. Serta diskon pembelian dicatat ke dalam persediaan, bukan rekening terpisah. Jadi tidak ada namanya rekening biaya angkut pembelian, tidak ada yang namanya retur pembelian, tidak ada namanya diskon pembelian atau potongan pembelian. Semuanya itu dicatat ke satu rekening yang kita sebut sebagai persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Ya, oke. Jadi tadi tidak ada rekening pembelian dan kawan-kawannya. Semuanya dicatat ke rekening persediaan. Kemudian harga pokok penjualan diakui setiap penjualan, setiap terjadinya penjualan dengan cara mendebetkan harga pokok penjualan dan mengkreditkan persediaan. Jadi kalau yang perpetual pada saat penjualan, selain buat rekening jurnal penjualan, kita juga membuat satu rekening jurnal tambahan, yaitu mengakui adanya harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang kita berkurang, di mana HPP didebet, persediaan berkurang di sebelah kredit. Gitu. Kalau kita pakai sistem periodik, berarti tidak ada rekening, tidak ada jurnal tambahan ini, hanya jurnal penjualan saja, tidak tercatat persediaan kita berkurang. Tetapi kalau kita pakai perpetual, tercatat persediaan kita berkurang pada saat penjualan. Gitu. Kemudian, persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu yang berisi catatan persediaan individual. Jadi, kalau kita pakai perpetual, biasanya ada namanya buku besar pembantu atau yang kita sebut sebagai kartu stok, ya, yang berisi terkait dengan mutasi atau saldo-saldo dari persediaan secara individual. Ya, jadi masuknya kapan, keluarnya kapan, berapa nilainya yang masuk, berapa nilai yang berkurang, semuanya itu tercatat. Saldo setiap kali transaksi, persediaan yang tersisa itu juga tercatat. Buku besar pembantu memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada di tangan yang tersisa pada saat itu. Jadi ini perbandingan antara sistem perpetual dan juga sistem periodik. Ya, jadi kalau periodik itu ada pada saat pembelian maupun penjualan, persediaan barang dagang kita itu tidak tercatat secara akuntansinya. Nah, perlu dilakukan namanya penyesuaian di akhir periode untuk mengetahui persediaan akhir yang tersisa itu berapa. Jadi perlu namanya penyesuaian atas persediaan barang dagang. Kalau sistem perpetual, pada saat pembelian maupun penjualan, langsung kita mencatat persediaan kita bertambah maupun berkurang. Tidak ada yang namanya rekening pembelian dan kawan-kawannya. Itu. Jadi pada saat akhir periode sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan namanya penyesuaian atas persediaan barang dagang. Gitu. Tetapi ya masih tetap perlu dilakukan perhitungan fisik untuk mencocokkan jumlah fisik dengan jumlah pencatatan yang ada di pelaporan kita, benar atau tidak, sesuai dengan fisiknya atau tidak, itu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau kesalahan pencatatan, gitu. Nah, ini perbandingannya, ya. Ini contohnya, perbandingan antara sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama, tanggal 4 Mei. Ada pembelian barang dagang secara kredit. Kalau kita pakai sistem periodik, yang kemarin, yang video sebelumnya kita bahas, berarti ya pembelian pada hutang usaha. Kalau kita pakai sistem perpetual, tidak ada rekening pembelian, tetapi langsung kita debetkan persediaan barang dagang pada hutang. Persediaan barang dagang langsung bertambah. Itu. Kemudian yang kedua, ada biaya angkut pembelian. Kalau biaya angkut pembelian untuk periodik berarti kita mengakuinya itu sebagai biaya angkut pembelian ada kas. Kalau sistem perpetual tidak ada namanya rekening biaya angkut pembelian. Langsung kita tambahkan nilai persediaan kita. Menambah nilai kan biaya angkut kan kos, menambah kos. Berarti menambah nilai dari persediaan itu. Ini persediaan barang dagang pada kas. Yang keempat, retur pembelian dan pengurangan harganya, ya. Kalau ada retur pembelian, sistem periodik di mana kita kurangi hutang kita, akui ada retur pembelian. Kalau perpetual tidak ada rekening
retur pembelian, tetapi langsung kita kurangi nilai persediaan kita. Karena kita balikin kan barangnya, berarti persediaan berkurang di sebelah kredit. Hutang berkurang di sebelah debit. Gitu. Kemudian pembayaran pembelian pada saat diskon. Jadi pembayaran pada saat diskon terkait dengan persediaan barang dagang. Kalau sistem periodik, kita debitkan hutang, ada kas yang dikeluarkan, dan juga jika ada diskon catat sebagai diskon pembelian. Kalau sistem perpetual itu ada hutang berkurang, kas dikeluarkan, kemudian kalau ada diskon bukan diskon penjualan yang kita pembelian yang kita akui, tetapi langsung kita kurangi nilai persediaan kita. Kalau dapat diskon berarti kan nilai persediaan kita berkurang, ya, lebih kecil lagi kan persediaan kita, pembelian kita, berarti mengurangi nilai dari persediaan. Gitu. Ya, ini terkait dengan jurnal pembelian. Perbandingan antara sistem perpetual dengan sistem periodik. Nah, bagaimana yang tadi pembelian ya? Bagaimana kalau penjualannya? Perbandingannya seperti apa? Nah, penjualannya seperti ini. Dipahami dulu. Oke. Penjualannya kalau terkait dengan rekening penjualan barang dagang, perbandingan antara perpetual dengan periodik ya seperti ini. Misalnya tanggal 4 ada dijual barang dagangan. Berarti kalau sistem periodik kita hanya bikin satu jurnal ya, yaitu piutang pada penjualan atau kas pada penjualan. Tidak ada rekening atas persediaan barang dagang berkurang ataupun pengakuan HPP. Kemudian kalau sistem perpetual, selain mencatat adanya jurnal penjualan, kita juga mencatat persediaannya berkurang di sebelah kredit dan mengakui adanya harga pokok penjualan. Gitu. Nah, harga pokok penjualannya tidak sebesar nilai penjualannya ya, bukan 3.800 ya. 3.800 itu harga jualnya. Nah, harga pokoknya itu berapa? Ya, di sini dicontoh ya 2.400. Berarti di sini ada laba kotor sebesar berapa? Sebesar 600. Gitu. 600. 608. 1.400 ya. Iya, 1.400. Berarti ada laba kotor sebesar 1.400. Kemudian ini terkait dengan penjualan. Kalau ada retur penjualan bagaimana? Kalau ada retur penjualan berarti kalau sistem periodik ya tinggal catat adanya retur penjualan pada piutang atau kas. Tidak ada jurnal tambahan atas penerimaan kembali persediaan barang dagang kita akibat retur penjualan itu. Kalau perpetual, selain membuat retur penjualan pada rekening piutang, kita juga ada membuat yang namanya persediaan bertambah kembali. Kan kita jual nih, habis jual ternyata dibalikin, berarti persediaan kita bertambah kembali dong. Dan HPP yang sebelumnya tercatat lebih, harus kita kurangkan juga. Persediaan bertambah di debit, bertambah kembali, HPP berkurang di kredit. Gitu. Kalau penerimaan atas penjualan dengan periode diskon, dengan adanya diskon. Kalau periodik maupun perpetual sama, yaitu kita catat adanya kas bertambah, kemudian ada potongan penjualan dan juga piutang berkurang. Kok tidak ada rekening persediaan? Iya, karena yang 14 ini tidak melibatkan persediaan bertambah maupun berkurang, tetapi melibatkan piutangnya itu dilunasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan persediaan barang dagang. Jadi tidak perlu ada, kalau ada pelunasan kan persediaan kita tidak bertambah maupun berkurang. Jadi nggak perlu buat jurnal itu. Beda halnya kalau retur. Kalau retur kan persediaan kita bertambah kembali. Otomatis kita perlu jurnal tambahan untuk persediaannya. Akui persediaan bertambah, HPP kita berkurang. Gitu. Nah, ini terkait dengan perbandingan antara pencatatan perpetual dengan pencatatan periodik terkait dengan pembelian barang dagang dan penjualan barang dagang. Nah, ini ada perbandingannya, tinggal kalian pahami, tinggal dibaca kembali, dipahami kembali, dipelajari kembali. Jika ada yang masih tidak dimengerti, masih bingung, boleh didiskusikan di grup WA ya.
kita diskusi sama-sama biar enak dijelasinnya. Kalau saya jelasin di sini berulang kali juga sama, nggak ada hasil juga ya. Gitu. Jadi kan coba pahami dulu, coba dipelajari dulu. Kalau ada yang masih tidak dimengerti, silakan ditanyakan, didiskusikan di grup WA. Kita sama-sama belajar di situ. Sama-sama diskusi agar semuanya juga bisa belajar sama-sama terkait dengan perusahaan dagang ini. Nah, berkaitan dengan HPP. Nah, tadi kalau kita pakai sistem periodik perpetual, HPP sudah tercatat ya di situ ya. Sudah ada HPP-nya. Kemudian persediaan barang dagang akhir juga sudah kita ketahui. Nah, bagaimana halnya kalau kita pakai periodik? Bagaimana kita tahu HPP-nya? Nah, untuk mengetahui HPP-nya, harga pokok penjualan sistem periodik, berarti kita perlu hitung-hitungan dulu. Kita tahu dulu HPP-nya ini sumbernya dari mana? Dari barang tersedia untuk dijual. Benar nggak? HPP ini sumbernya itu dari barang tersedia untuk dijual. Karena barang tersedia untuk dijual di periode tersebut, kalau tidak terjual ya berarti tersisa. Kalau tidak tersisa berarti ya terjual. Jadi kita harus tahu barang tersedia untuk dijual di periode itu berapa. Ya. Nah, setelah kita tahu barang tersedia untuk dijualnya itu berapa, baru kita kurangi dengan perhitungan fisik kita atas persediaan akhir kita ini. Nah, selisih antara barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir itu dapatlah namanya HPP. Dapatlah yang namanya HPP. Ya, HPP ini. Gitu. Nah, barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual itu didapat dari mana? Barang tersedia untuk dijual ini didapat dari persediaan barang dagang awal yang belum terjual di periode sebelumnya ditambahkan dengan total pembelian bersih kita. Jadi, kita punya persediaan awal berapa, tambahkan dengan barang yang kita beli, itulah persediaan barang tersedia untuk dijual selama periode akuntansi itu. Barang tersedia untuk dijual, nah kita hitung kembali. Yang tersisa itu berapa? Selisihnya berarti HPP. Gitu. Jadi barang tersedia untuk dijual didapat dari persediaan awal ditambahkan dengan pembelian bersih. Nah, persediaan awal tinggal lihat di saldo pembukuan kita ya. Tetapi pembelian bersih itu didapat dari mana? Pembelian bersih itu didapat dari pembelian selama periode berjalan ditambahkan dengan biaya angkut pembelian dikurangi dengan retur dan pengurangan harga serta potongan pembelian. Dapatlah namanya pembelian bersih. Ini tadi juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ya. Nah, berarti untuk menghitung HPP ya seperti ini perhitungannya. Ya, rumusnya. Didapat dari persediaan awal ditambahkan dengan pembelian bersih, dapat barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual kurangi dengan persediaan barang dagang akhir, dapatlah namanya HPP. Gitu. Kalau perpetual itu semua tidak perlu hitung-hitungan seperti ini lagi ya. Karena pada saat penjualan sudah kita catat HPP kita berapa. Gitu. Nanti di akhir periode sudah kita ketahui HPP-nya itu berapa. Nggak perlu lagi perhitungan seperti ini. Perhitungan seperti ini dibutuhkan apabila kita pakai sistem periodik. Karena tidak ada HPP yang tercatat selama penjualan. Gitu. Oke, lanjut ke penyesuaian persediaan barang dagang. Nah, yang namanya perusahaan dagang juga perlu penyesuaian ya. Penyesuaian dalam perusahaan dagang itu sama seperti perusahaan jasa. Kecuali ada satu hal yaitu terkait dengan penyesuaian persediaan barang dagang. Penyesuaian persediaan barang dagang diperlukan apabila kita menggunakan sistem pencatatan apa? Apakah periodik atau perpetual? Kalau pakai perpetual, kita tidak perlu namanya penyesuaian persediaan barang dagang seharusnya. Karena persediaan barang dagang kita sudah tercatat secara pembukuan pada saat pembelian maupun penjualan. Bertambah berkurangnya itu sudah terkalkulasi atau terakumulasi, tercatat di pembukuan. Jadi sebenarnya tidak perlu penyesuaian lagi, kecuali ada selisih stok ya. Nah, penyesuaian persediaan barang dagang ini yang diperlukan apabila kita menggunakan sistem pencatatan periodik, di mana pada saat pembelian persediaan tidak bertambah, pada saat penjualan persediaan juga tidak berkurang. Jadi kita mau tahu persediaan akhir kita itu berapa, HPP-nya itu berapa.
Maka dari itu, perlulah namanya penyesuaian atas persediaan barang dagang apabila kita pakai sistem periodik. Nah, penyesuaian persediaan barang dagang itu ada dua pendekatan. Saya sebutnya itu pendekatan HPP dan juga pendekatan ikhtisar laba rugi. Ya. Nah, terserah mau pakai yang pertama atau pakai yang kedua. Itu nggak masalah. Ya. Kalau kita pakai yang pertama, berarti jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Di mana kita menolkan atau menutup persediaan barang dagang awal. Munculkan persediaan barang dagang akhir yang didapat dari perhitungan fisik. Kemudian, segala macam rekening pembelian dan kawan-kawannya itu harus kita nolkan. Nanti terdapatlah selisih. Selisih itulah yang kita sebut sebagai harga pokok penjualan. Jadi pada saat penyesuaian, harga pokok penjualan sudah tercatat gitu di cara yang pertama, yaitu pendekatan HPP. Maka dari itu disebutlah namanya pendekatan HPP. Ya, pada saat penyesuaian muncul namanya rekening HPP. Caranya untuk cara yang pertama, yaitu yang pertama tutup persediaan barang dagang awal kita. Persediaan barang dagang kan itu aset. Kita mau nolkan persediaan awal kita. Berarti kita catat di sebelah kredit. Nah, setelah kita nolkan persediaan awal, munculkan persediaan akhir kita. Harga persediaan akhir kita menunjukkan nilai yang sebenarnya dari perhitungan fisik ini. Munculkan berarti kita catat di sebelah debit. Kemudian, rekening pembelian dan kawan-kawannya kita nolkan. Kita tutup di sini pada saat penyesuaian. Langsung kita tutup. Jadi, pembelian yang ada di sebelah debit kita nolkan. Berarti catat di sebelah kredit. Biangko pembelian yang ada di sebelah debit kita menolkan juga. Catat di sebelah kredit. Kemudian, retur pembelian dan potongan pembelian. Kita kan pada saat retur dan potongan pembelian catat di kredit kan. Mau kita nolkan juga. Kita hapus di sebelah debit. Nanti ada selisih, itulah selisih di sebelah debit, itulah kita sebut sebagai HPP. Nah, HPP ini bagaimana hitungannya? Sebenarnya dengan jurnal ini selisihnya itu udah pasti HPP. Tetapi untuk memastikannya, ya kita hitung kembali juga boleh. Hitungnya bagaimana? Yang di atas ini, yang tadi yang kita bahas punya. Ini hitung HPP-nya. Hitung HPP-nya seperti ini. Benar atau tidak selisihnya yang kita debitkan? Ya harusnya benar selisihnya. Gitu. Ya, untuk menghitung HPP ya seperti ini. Tetapi dengan jurnal ya selisihnya itu sebenarnya juga sudah sama nilainya harusnya. Kalau nilainya berbeda berarti ada yang salah di jurnal kalian. Gitu. Itu cara pertama. Di mana kita hapus persediaan awal, munculkan persediaan akhir, rekening pembelian semuanya ditutup, dinolkan, munculkan harga pokok penjualan. Cara yang pertama pendekatan HPP. Cara yang kedua lebih sederhana, di mana kita tidak menutup rekening pembelian, tidak muncul namanya rekening HPP, tetapi kita hanya menghapus persediaan awal dan memunculkan persediaan akhir saja, dan ditampung ke rekening ikhtisar laba rugi. Maka dari itu disebut sebagai pendekatan ikhtisar laba rugi. Pembelian dan kawan-kawannya tidak kita tutup, kita biarkan di situ, nanti muncul di laporan laba rugi. HPP juga tidak kita munculkan juga, tidak kita tampilkan HPP-nya, pembelian tidak kita tutup. Nanti HPP-nya akan kita hitung, akan kita kalkulasi pada saat penyusunan laporan laba rugi. Nah, kita hitung-hitungan di situ. Hitung-hitungannya seperti apa ya? Seperti yang di atas ini. Nah, ini nanti muncul di laporan laba rugi. Penjualan, berarti di sini nanti ada penjualan bersih berapa, kemudian dikurangi dengan HPP. Nah, inilah HPP-nya. Nanti kita hitung-hitungan di laporan laba ruginya. Hitungan-hitungannya seperti ini. Gitu. Ya, ini terkait dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Kalau HPP sudah kita sesuaikan pada saat penyesuaian. Kalau ikhtisar laba rugi ya tidak kita sesuaikan HPP-nya. HPP-nya kita hitung pada saat penyusunan laporan laba rugi. Jadi untuk ikhtisar laba rugi, kita hanya menutup persediaan awal, tampung ke ikhtisar laba rugi, munculkan persediaan akhir, tampung ke ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini nanti akan kita pakai dalam menutup rekening dalam proses penutupan nanti. Ya.
nanti akan kita pakai. Berarti di sini ikhtisar laba rugi kita masih gantung di debit dan di kredit. Nanti baru setelah proses penutupan dihitung kembali, dikalkulasi juga, diikut sertakan dalam proses penutupan nanti. Dapatlah ikhtisar laba rugi menunjukkan nilai laba atau rugi bersihnya. Baru kita tutup. Gitu. Oke, ini terkait dengan penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan sistem periodik. Ada pendekatan HPP dan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, perbedaannya seperti ini. Karena penyesuaiannya berbeda antara ikhtisar laba rugi dan HPP, otomatis zona penutupnya juga berbeda. Ini zona penutupnya. Untuk perusahaan dagang. Nah, kalau kita pakai pendekatan HPP dan juga sistem perpetual, ini zona penutupnya. Kalau kita pakai sistem perpetual dan juga pendekatan HPP untuk sistem periodik, zona penutupnya seperti ini. Di mana pertama kita tutup rekening penjualan dan juga pendapatan lainnya. Yang penjualan dan pendapatan yang didebet kita tutup semuanya, beserta retur dan juga potongan penjualannya. Kok potongan dan retur di sebelah kredit? Iya, potongan dan retur kan akun kontra dari penjualan, di mana dicatat di sebelah debit kan. Mau kita nolkan ya catat di sebelah kredit. Tampung kemana? Tampung ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, tutup rekening pembelian dan beban lainnya. Tidak ada rekening pembelian lagi ya, karena pembelian itu pada saat penyesuaian sudah kita nolkan di sini. Kan udah kita tutup di sini. Pembelian kita udah kita tutup di sini, ya. Jadi pada saat zona penutupan tidak ada rekening pembelian lagi, tetapi ada rekening namanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang didebet kita nolkan, catat di kredit, beserta beban-beban lainnya semuanya. Yang didebet kita nolkan, catat di sebelah kredit. Tampung kemana? Tampung ke ikhtisar laba rugi. Jadi nanti ikhtisar laba rugi ada di sebelah kredit dan juga ada di sebelah debit. Nanti selisihnya akan menunjukkan saldo laba rugi bersihnya dari perusahaan selama satu periode akuntansi. Baru kita tutup. Kalau laba kita tutup ke sebelah kredit modalnya. Laba ikhtisar laba rugi kita nolkan di debit. Kalau rugi ya kebalikannya, modal di sebelah debit, ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Ini kita mau nolkan ikhtisar laba rugi dan pindahkan ke rekening modal atau saldo laba. Gitu. Setelah itu baru kita tutup yang namanya rekening privat atau rekening dividen. Rekening privat atau dividen yang sudah saya sampaikan tidak kita tutup ke ikhtisar laba rugi, tetapi langsung kita debetkan rekening modal atau laba ditahan. Privat ke rekening modal, dividen ke rekening laba ditahan. Privat yang didebet atau dividen yang didebet kita nolkan, catat di sebelah kredit. Debetnya yaitu modal atau laba ditahan. Itu sistem perpetual untuk zona penutup di perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan persediaan barang dagang perpetual atau periodik dengan pendekatan HPP. Sama zona penutupnya. Kalau yang periodik dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, nah ini beda lagi. Karena di sini pembelian di ikhtisar laba rugi, pembelian tidak kita nolkan. Tidak ada rekening HPP, otomatis ya zona penutupnya juga berbeda. Ini zona penutup untuk rekening pendekatan ikhtisar laba rugi atau dengan sistem periodik. Pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang pertama ya sama, tutup rekening penjualan dan kawan-kawannya serta pendapatan lainnya. Retur dan potongannya di kredit, penjualan dan pendapatan lainnya di debit. Tampung ke ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, tutup rekening pembelian dan beban-beban lainnya. Berarti pembelian dan kawan-kawannya kita nolkan. Pembelian yang di debit kita kreditkan. Nah, di penyesuaian kan tidak kita nolkan ya, kalau ikhtisar laba rugi ya. Yang kita nolkannya itu pada saat
closing entries-nya, yaitu di proses penutupannya. Gitu. Kemudian biaya angkut yang di debit kita kreditkan. Potongan pembelian dan retur pembelian yang dikredit kita debitkan, dan juga beban-beban lainnya kita kreditkan. Selisihnya tampung ke ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Gitu. Nah, setelah itu baru rekening ikhtisar laba rugi kita mau nolkan. Nah, tadi sudah kita kreditkan, sudah kita debitkan di sini. Jangan lupa, kalau pada saat penyesuaian kita ada tampung ikhtisar laba rugi ya, atas persediaan awalnya dan persediaan akhirnya ya. Nah, ini dihitung kembali juga. Kalau tidak dihitung kembali, saldo ikhtisar laba rugi kalian tidak akan sama dengan laba rugi bersihnya. Justru kan harus hitung kembali terkait dengan proses penyesuaian persediaan barang dagangnya, di mana kita tutup persediaan awal, munculkan persediaan akhirnya. Nah, itu perlu dihitung kembali terkait dengan ikhtisar laba ruginya, agar nilai ikhtisar laba ruginya itu menunjukkan laba atau rugi bersih yang didapat oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Baru kita tutup rekening ikhtisar laba ruginya. Kalau laba seperti ini sama dengan yang tadi yang di atas, kalau rugi juga sama dengan yang di atas tadi. Kalau laba ya modal di kredit, kalau rugi ya modal di debit. Ikhtisar laba ruginya kalau laba ya tutup di debit, kalau rugi ya tutup di kredit gitu. Setelah tutup ikhtisar laba rugi, tutup rekening preferred dan ataupun dividen ke rekening modal atau laba ditahan. Modal atau laba ditahan di debit, preferred di debit kita catat di sebelah kredit. Selesai jurnal penutupannya. Ya, jadi proses penyesuaian, khususnya penyesuaian persediaan barang dagang sudah ada dua pendekatan, HPP dan ikhtisar laba rugi. Kemudian jurnal penutup juga sama, sudah, itu ada sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, sistem perpetual sama dengan sistem periodik dengan pendekatan HPP. Yang berbeda itu sistem periodik dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Itu berbeda proses penyesuaian penutupannya. Selesai satu siklus akuntansi. Kalau kita udah buat jurnal penutup ya posting ke buku besar, bikin neraca saldo yang baru, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Selesai satu siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Oke, satu siklus akuntansi untuk perusahaan dagang selesai. Kita lanjut ke, nah ini kurang lebih seperti ini bentuk dari laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Nih ya, gitu. Jadi ada sama, ada nama perusahaan, nama laporannya, kemudian periodenya. Nah, di sini beda antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa itu ada namanya pendapatan kurangi dengan beban usaha, beban operasi, itu saja. Tetapi kalau perusahaan dagang, itu yang pertama kita harus cari dulu pendapatannya. Penerimaan utamanya yaitu dari penjualan. Penjualan itu dihitung kembali terkait dengan penjualan bersih. Ini ada net sales-nya. Ya. Net sales itu dapat dari mana? Didapat dari penjualan dikurangi dengan retur penjualan dan juga potongan penjualan. Baru dapatlah net sales-nya atau laba bersih atau penjualan bersihnya. Ini ya, net sales-nya, penjualan bersih. Penjualan bersih ini dikurangi dengan COGS atau HPP. COGS atau HPP. Nah, di sini HPP-nya tidak dihitung kembali ya. Nah, ini kalau tidak dihitung kembali berarti dia pakai sistem pencatatan perpetual. Atau bisa aja pakai sistem periodik, tetapi dengan penyesuaian atas persediaan barang dagang pendekatan HPP, di mana pada saat penyesuaian sudah ada HPP-nya, maka dari itu tidak perlu dihitung kembali HPP-nya, sudah ada, sudah dihitung pada saat penyesuaian. Kalau perpetual ya pada saat jurnal sudah dihitung HPP-nya, jadi tidak perlu kita hitung-hitung lagi seperti yang di atas ini, seperti yang ini. Tunggu. Nah, seperti yang ini, nggak perlu hitung-hitungan seperti ini lagi. Hitung-hitungan seperti ini akan muncul apabila dia menggunakan sistem periodik dengan pendekatan penyesuaian persediaan barang dagang, pendekatan ikhtisar laba rugi, di mana pada saat penyesuaian tidak ada HPP di sini, nggak ada HPP kan, jadi ya otomatis pada laporan laba ruginya
di sininya COGS-nya perlu dirincikan perhitungan HPP-nya. Tetapi kalau kita pakai perpetual tidak perlu lagi, nggak perlu ini lagi, nggak perlu hitung-hitungannya lagi karena HPP-nya sudah tercatat pada saat penyesuaian pada saat jurnal penjualan maupun pembelian tadi gitu. Kalau kita pakai proses penyesuaian yang pendekatan HPP ini, nah sama juga terkait dengan periodik ya, yang pakai pendekatan HPP ini juga sama. Di sini sudah ada HPP, sudah tercatat HPP di sini. Jadi tidak perlu hitung-hitungan lagi di laporan laba ruginya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, selisih antara sales net atau penjualan bersih dengan HPP dapatlah laba yang kita sebut sebagai gross profit atau laba kotor. Laba kotor itu ada laba yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan utama perusahaan setelah dikurangi dengan HPP, harga pokoknya gitu. Dapat laba kotor kurangi dengan beban operasi. Nah, beban operasi ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ada beban administrasi dan juga beban penjualan atau pemasaran. Laba kotor kurangi dengan beban operasi dapat yang namanya laba operasi, income from operation. Nih, dapat namanya laba operasi. Nah, sebenarnya yang kemarin yang kita bahas yang di awal, di halaman awal itu bentuk sederhananya ya, tetapi kalau bentuk lengkapnya ya sebenarnya itu bukan laba bersih tetapi laba operasi ini, laba operasi ini. Nah, laba bersih itu akan dihitung kembali setelah dapat laba operasi, kita tambahkan dengan pendapatan dan juga beban di luar usaha. Dikurangi, ditambahkan pendapatan di luar usaha, dikurangi dengan beban di luar usaha. Kalau ada pajak, beban pajak dikurangi dengan beban pajak. Laba operasi setelah ditambahkan dikurangi dengan pendapatan dan beban di luar usaha serta beban pajaknya, barulah dapat yang namanya laba bersih. Inilah net income-nya. Gitu. Ya, baru dapat net income-nya. Gitu. Nah, ini terkait dengan laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Ya, laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Sebenarnya kalau perusahaan yang besar ya, yang kompleks pencatatannya biasanya perusahaan TBK, itu ada lagi di bawah penghasilan komprehensif lainnya. Di mana penghasilan komprehensif lainnya adalah semua kejadian-kejadian ekonomi yang menyebabkan naiknya atau turunnya nilai ekonomis dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, di mana kenaikan maupun penurunan ini belum terrealisasi. Ya, maka dari itu muncul yang namanya penghasilan komprehensif lainnya. Nah, sambil contoh, misalnya kita punya persediaan barang dagang, punya surat berharga, di mana kita punya surat berharga berupa saham, ya, saham PT A, B, dan C. Nah, misalnya nilai yang pada saat perolehan kita belinya itu senilai 10.000 per lembarnya. Rp10.000 per lembarnya. Kita catat di jurnal kita belinya 10.000, berarti tercatat di surat berharga kita 10.000 dong per lembarnya. Ternyata di akhir periode setelah kita tutup buku, kita susun laporan keuangan, ternyata ada mengalami kenaikan atas nilai wajarnya menjadi 12.000 misalnya. Berarti kan ada kenaikan. Harusnya persediaan surat berharga kita bukan 10.000 lagi tercatat, melainkan 12.000. Kan harus disajikan pada nilai wajarnya. Nah, ada kenaikan 2.000, ada keuntungan bagi kita dong. Kita beli 10.000, naik menjadi 12.000 per lembarnya. Berarti ada kenaikan 2.000 per lembarnya. Nah, keuntungan 2.000 per lembar ini kan sudah menjadi keuntungan kita. Tetapi belum terrealisasi kan, belum kita jual kan. Kalau kita jual baru untung. Tetapi kalau kita nggak jual, berarti nggak ada keuntungan yang real yang kita dapat. Otomatis perlu kita sesuaikan ke nilai wajarnya. Keuntungan ini tidak bisa kita akui di bagian atas ini, di penghasilan komprehensif ini. Otomatis harus kita akui di bawahnya, yaitu penghasilan komprehensif lainnya. Gitu. Jadi semua kejadian atas kenaikan maupun penurunan nilai ekonomi atas sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, di mana kenaikan dan penurunan ini belum terrealisasi secara nyata. Itu yang dimaksud dengan penghasilan komprehensif lainnya. Maka dari itu biasanya perusahaan TBK itu bukan laporan laba rugi ya, tetapi laporan laba rugi komprehensif namanya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya.
Oke, ini terkait dengan format laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Soalnya sama ya dengan yang di atas ini ya. Cuma di atas ini ya saya ambil dari buku Kiso, formatnya seperti apa, kemudian ya ini ya versi bahasa Indonesianya sebenarnya. Ya kurang sama seperti yang tadi. Cuma di sini agak lebih terperinci, lebih detail dari yang di atas tadi. Nah, ini format laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Dibagi menjadi beberapa kelompok ya, beberapa kategori ya. Kita mulai dari yang atas dulu. Nah, di atas ini adalah sumber penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Untuk perusahaan dagang ya penerimaan utamanya dari penjualan. Nah, penjualan ini yang kita cari itu penjualan bersihnya. Penjualan bersih dapat dari mana? Seperti yang tadi lagi. Yaitu saya jelasin ulang lagi ya. Yaitu penjualan dikurangi dengan retur dan juga potongan penjualan. Gitu. Nah, setelah dapat penjualan bersih ya kita selisihkan dengan HPP, harga pokok penjualan. Kalau untuk yang HPP, kalau kita pakai sistem perpetual, sebenarnya HPP-nya nggak perlu hitungan seperti ini lagi. Karena pada saat transaksi pembelian maupun penjualan, HPP-nya itu pada saat penjualan, HPP bukan pembelian ya, pada saat penjualan HPP-nya itu sudah kita jurnal, sudah kita hitung di situ, sudah kita catat. Jadi langsung dikurangi dengan HPP. Sama halnya juga sistem periodik, di mana menggunakan pendekatan HPP untuk penyesuaian persediaan barang dagangnya, ya, di mana pembeliannya itu semuanya sudah ditutup semuanya dan dicatat ke rekening HPP. Jadi di saat penyesuaian sudah ada rekening baru yang kita sebut sebagai HPP. Jadi nggak ada perlu perhitungan seperti ini lagi, gitu. Nah, itu terkait dengan perhitungan HPP-nya. Jadi kalau kita pakai perpetual langsung dapat HPP-nya. Kemudian untuk periodik, karena pada saat pembelian dan penjualan tidak kita akui HPP-nya, kita perlu penyesuaian persediaan barang dagang. Nah, penyesuaian ini ada dua pendekatan, laba rugi dan juga pendekatan HPP dan juga ikhtisar laba rugi. Kalau kita pakai pendekatan HPP, berarti tidak perlu kita hitung-hitungan seperti yang di depan di contoh ini. Langsung dapat HPP-nya pada saat penyesuaian, langsung dikurangi juga. Tetapi kalau kita pakai yang pendekatan ikhtisar laba rugi, otomatis kita perlu menghitung HPP-nya karena pada saat penyesuaian tidak ada rekening HPP yang tercatat. Kita hitung HPP-nya di situ. Ya. Nah, hitung HPP-nya ya dapat dari HPP itu didapat dari barang tersedia untuk dijual diselisihkan dengan persediaan akhir. Dapatlah HPP. Jadi, persediaan barang tersedia untuk dijual itu ada dua kondisi. Kalau tidak tersisa terjual. Yang bisa kita ketahui kalau kita pakai periodik, yang bisa kita cari yaitu persediaan akhirnya, yaitu dengan perhitungan fisik. Setelah dapat persediaan akhirnya baru dapatlah namanya HPP-nya. Barang tersedia untuk dijual ini sumbernya dari mana? Dari dua sumber, yaitu persediaan awal dan juga pembelian selama periode akuntansinya. Itu. Persediaan awal berarti ya persediaan akhir di periode sebelumnya yang tidak terjual barangnya. Jadi muncullah persediaan awal di periode berikutnya. Tambahkan dengan pembelian bersih selama periode akuntansi. Pembelian bersih selama periode akuntansi didapat dari mana? Dapat dari, ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga tadi ya, yaitu didapat dari pembelian ditambah biaya angkut kurangi retur dan juga potongan pembelian. Dapatlah namanya pembelian bersih. Pembelian bersih ditambah persediaan awal dapat persediaan barang. Pembelian bersih ditambah persediaan awal dapat barang tersedia untuk dijual. Ya, dapat barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual kita cek kembali fisiknya itu berapa, sisa persediaan akhir berapa, kita selisihkan, dapatlah namanya HPP. Nah, penjualan bersih kurangi dengan HPP dapat laba kotor. Ini. Laba kotor itu apa? Laba kotor itu adalah selisih antara penjualan dengan HPP atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan ya dalam satu siklus, dalam satu periode akuntansi, di mana penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualannya. Dapat laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan diselisihkan dengan beban operasi. Beban operasi ini terdiri dari dua, yaitu ada beban pemasaran atau penjualan dan juga beban umum administrasi. Nah, beban operasi yang berkaitan dengan penjualan itu berkaitan adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang dikorbankan oleh perusahaan,
yang secara langsung untuk mendapatkan penjualan, untuk mendapatkan pendapatan bagi perusahaan di periode akuntansinya. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung untuk mendapatkan pendapatan atau penjualan ke perusahaan dagang ya. Gitu. Contohnya apa? Misalnya bagian pemasarannya, ada gaji pemasaran, ada insentif untuk salesman-nya, kemudian biaya iklan. Nah, semua biaya ini kan berkaitan langsung dengan upaya untuk meningkatkan penjualan. Itu berkaitan dengan beban pemasaran atau beban penjualan. Kemudian ada beban administrasi umum. Nah, beban administrasi umum itu berkaitan dengan beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perusahaan. Ya, contohnya akunting, misalnya gaji akunting, gaji admin piutangnya, kemudian beban penyusutan kantor, beban perlengkapan kantor, ini kan semuanya berkaitan dengan administratif kantor. Nah, masuk ke beban administrasi umum. Nah, total beban operasi, yaitu beban penjualan dan juga beban administrasi umum, dapatlah namanya beban operasi, selisihkan dengan laba kotornya. Selisihkan. Nah, selisih antara laba kotor dengan total beban operasi dapatlah namanya laba operasi. Jadi kalau yang di materi yang awal ya, yang awal-awal tadi itu langsung laba bersih ya, itu bentuk sederhananya. Tetapi kalau untuk bentuk lengkapnya itu sampai di yang namanya laba operasi. Nah, kan yang namanya ada juga pendapatan dan beban di luar usaha ya. Ya, misalnya ambil contoh, kegiatan utama perusahaan dagang kan berkaitan dengan penjualan barang dagang. Misalnya dia punya gedung, dia bisa sewakan kepada klien, kepada pihak lain. Nah, otomatis kan dia dapat pendapatan. Pendapatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai pendapatan utama perusahaan dari kegiatan utama perusahaan. Karena pendapatan ini, penyewaan ini bukan kegiatan utama perusahaan. Masuklah yang namanya pendapatan sewa atau pendapatan bunga misalnya. Itu masuk ke kategori pendapatan di luar usaha. Atau beban bunga juga. Beban bunga kan muncul karena kita ada pinjam uang ya. Pinjam dana sama pihak ketiga atau kreditur. Nah, peminjaman ini kan bukan dari kegiatan utama operasional perusahaan. Muncul beban bunga apabila kita melakukan pinjaman kepada kreditur. Nah, maka dari itu masuk ke namanya pendapatan dan beban di luar usaha. Gitu. Yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ya, kegiatan operasional utama perusahaan. Gitu. Nah, dapat laba operasi setelah ditambah dan dikurangi dengan pendapatan dan beban di luar usaha, beban pajak jika ada, dapatlah namanya yang terakhir ini, laba bersih. Ya, selisih antara laba operasi dengan pendapatan dan beban di luar usaha dan beban pajak jika ada. Inilah laba bersih perusahaan. Kalau ditanya laba bersihnya, ini laba bersihnya. Gitu. Ini laba bersihnya. Gitu. Nah, ini format laporan laba rugi untuk perusahaan dagang ya, secara umum ya, secara garis besar ya. Ini belum termasuk penghasilan komprehensif lainnya. Kalau penghasilan komprehensif lainnya seperti yang saya jelaskan tadi, di mana ada kenaikan maupun penurunan atas aset, atas sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, di mana kenaikan dan penurunan ini belum terrealisasi ya, belum terrealisasi. Maka dari itu diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Itu. Yang misalnya yang tadi saya ambil contoh yang saham punya, surat-surat berharga. Gitu. Ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini kurang lebih seperti ini garis besar dari laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Ya. Oke, selesai materi kita untuk chapter ini, chapter kelima ini, akuntansi untuk perusahaan dagang. Satu siklus akuntansi sudah kita bahas, di mana di dalamnya kita belajar terkait dengan ruang lingkup kegiatan utama dari perusahaan dagang, kemudian bagaimana akuntansinya, pencatatan secara akuntansinya untuk pembelian maupun penjualan barang dagang, serta di dalamnya terkait dengan biaya pengiriman atau biaya angkut pembelian maupun penjualan. Kemudian proses penyesuaiannya, khususnya terkait dengan penyesuaian persediaan barang dagang yang sistem periodik. Kemudian pencatatan persediaan barang dagang, ada periodik, perpetual, perbedaannya apa, pencatatannya seperti apa, juga sudah saya sampaikan. Kemudian proses penutupan juga sama, terkait dengan sistem periodik maupun perpetual. Dan yang terakhir terkait dengan format laporan laba rugi untuk perusahaan dagang, juga sudah saya sampaikan. Jadi untuk video materi untuk chapter kelima ini, akuntansi untuk perusahaan dagang, selesai ya.
Jadi kita tinggal lanjut ke video berikutnya, di mana akan kita lanjutkan ke pembahasan soal latihan. Jadi ada beberapa soal latihan yang kita bahas sama-sama seperti biasa di video berikutnya. Untuk video kali ini, materi chapter 5 akuntansi untuk perusahaan dagang selesai. Sampai jumpa semuanya. Go!